Oke, ini saya lagi ada di daerah Lewiliang ya. Lewiliang ini udah sekitar 10 menit sampai 15 menit jalan semeter. Oke, ini di malam takbiran ya. Situasi sekarang jam 22.43 ya, waktu Indonesia Barat ya. Ini luar biasa sekali. Ada apa dengan Lewiliang? Bisa-bisanya macetnya alhamdulillah benar ya. Ini malam takbir. Saya lagi mau OTW mudik ke rumah orang tua ya. Lebih ke arah pulang kampung ke Taman Adiasa guys. Coba ya. Ini saya telat nih. Tuh sebelah kanan kan ada bacaan ya, Polsek Lewiliang ya. Saya telat, harusnya udah tadi dari 10 menit 15 menit yang lalu nih harusnya saya bikin konten nih. Maksudnya udah nge-recordnya gitu. Macetnya begini doang nih. Ini paling jalan nggak ada 50 meter ini. 10 menit 15 menit nih. Tobat-tobat ampun ini ya kan. Ada apa gerangan. Sementara pengkolan, mungkin warga Lewiliang tahu lah ya. Sebelah kanan nih Polsek Lewiliang kan, ke arah pasar Lewiliang. Macetnya bener-bener macet kobul namanya, macet kobul nih ya. Pokoknya makin macet cair 10 miliar. Uang datang atau dari mana terserah, yang penting makin macet makin cair 10 miliar. Agak kacau, ngeri-ngeri sedap nih guys. Soalnya ini kemacetan yang aduhai menurut saya nih. Sumbernya sepertinya ada di pengkolan yang deket klinik apa gitu. Ini dari tadi ya, dari tadi macetnya menggemaskan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga malam takbiran dah, nikmatin aja dah ya kan. Suka nggak suka, seneng nggak seneng, ya udah nikmatin aja. Yang penting posisi bensin untungnya full tank ya kan. Padahal tadi estimasi perjalanannya sejam 45 menit menuju Taman Adiasa. Kalau udah begini caranya bisa 5 jam 275 menit. Ya aduh. Nikmatin. Nggak kuat, putar balik ya. Kita mentokin sampai jam 11 guys. Sekarang ini baru jam 10.45 ya. Kita mentokin sampai jam 11. Kalau sekiranya jam 11 kita nggak bergerak juga nih dari sekitaran sini nih ya, udah saya putuskan saya pulang lagi ke rumah. Mau ngapain coba? Masa iya mau sampai jam 1 jam 2 kayak begini? Menurut saya terlalu bodoh sih ya. Tapi apa mau dikata gitu. Ini situasi yang memang macetnya diciptakan di depan sana, entah apa yang terjadi, ada apa gerangan, nggak tahu, ada orang lagi bagi-bagi duit, apa ada orang lagi nyari penyakit, apa penyakit dibuat-buat nih ya kan. Jadi ini Lewiliang City guys. Bayangin guys, kalian kalau orang Lewiliang pasti tahu ya, ngerasain banget nih. Coba yang pas lagi nonton video ini ngerasain ya, coba komen. Kebayang guys, ini kalau ada yang mau ngambil kiri tapi nggak mau ngalah ya kan. Tuh di depan tuh angkot nggak ngasih ya kan. Coba sebenarnya ada apa dengan ente? Ada apa dengan ente? Ada apa dengan ente? Lewiliang macetnya muala bener. Di kiri tukang buah guys, di kiri tukang buah, di kanan nih Polsek Lewiliang ya kan. Jadi sekiranya ada pengamen di depan sana guys, kita kasih duit guys. Biar ada happy guys. Sini men. Sini. Di mana sono? Dek, kasih dek. Tekan dek.
Nih guys, situation Lewiliang City nih ya guys. Ini Lewiliang nih City guys, jangan salah-salah guys ya. Jangan salah-salah guys, di Lewiliang ini City guys. Ini tuh termasuk ya. Ada bandara di sini, ada pelabuhan, ada ya pokoknya lengkap lah Lewiliang. Siapa sih yang nggak tahu Lewiliang nih, macetnya aja. Alhamdulillah ya. Jadi ini namanya macet kobul ya. Makin macet, makin kobul, makin cair, duit ratusan miliar masuk ya. Bodoh amat dah mau tahu mau dari mana datangnya. Intinya makin macet, makin kobul ya. Alhamdulillah guys, ini udah sekitar setengah jam kali nyangkut di sini nih. Nggak ada 100 meter jalannya. Tetap dinikmati perjalanannya. Waduh, itu guys, ada anggur, ada jeruk. Sedapnya. Jadi guys, Lewiliang ini malam takbiran ini entah ada apa. Saya pikir udah lancar ya kan. Ini sih biang keroknya Lewiliang doang nih, nggak ada lain gitu. Tahu gitu saya berangkat subuh tadi jam 4, jam 3 ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur di jalan. Nikmatin aja sampai sekuat-kuatnya. Ini udah mau jam 11. Di depan tuh ada simpang 3. Yang mana simpang 3-nya tuh kayaknya troublemakernya di situ tuh. Kalau kayak gini sih macetnya ini sih itu di sana biasanya nyangkut tuh, nggak ada yang ngatur, terus nggak ada yang mau ngalah ya kan. Ya biasanya kan mohon maaf ya, terkadang orang-orang baru bisa naik mobil, nggak ada istilah lewat 2, lewat 3 udah ngalah, apa salahnya. Tapi ya begitulah namanya manusia, semua pengen buru-buru, seolah kayak dikejar-kejar hantu gitu. Kita coba lihat aja sampai mana ini kemacetannya nih. Kalau di map sudah kelihatan nih, nggak jauh sebetulnya macetnya, tapi ya komunikator guys. Pengkolan sini nih, coba nih kita lihat dikit ya. Kita intipin tipis-tipis nih guys. Dan saya pun mulai ngantuk guys. Jadi warga Lewiliang, mana suaranya warga Lewiliang? Nah ini deket sini nih guys, deket simpang Lewi Mekar, spare part dari motor. Di sini ada Strawberry Furniture Shop. Kalau nggak salah tuh di sini ada apa ya? Ada klinik apa gitu? Diabetes gitulah pokoknya, setahu saya. Nah posisinya sebelum Planet Ban ya. Ada stick 36 Lewiliang nih. Nah ini kemerahannya tuh nyampe situ doang guys ya. Terciduk di kirinya ada motor mogok guys, pacaran naik motor Mio ya kan, Mio karbu. Wow, eta mah Mio meni ngabret guys di selak tuh, set di kiri tuh guys, lagi selak tuh si AA ya kan, si tetehnya cangkel guys. Cangkel, tau cangkel gak guys? Cangkel alias pegel ya kan. Udah berjam-jam mau jalan-jalan, tinggal mambuh lah tuh, mual bener. Jadi guys, kemacetan yang memang tidak pernah diprediksi. Ini yang kasihan kalau macet begini sih siapa tuh, mau tahu gak? Supir angkot guys. Saya jujur guys, saya mau supir angkot saya nggak pernah apa ya, kalau dia mau nyalip ya udah kasih aja, nggak apa-apa, kasihan gitu kan. Namanya dia ngejar restoran ya nggak mungkin. Udah mah penumpang sepi ya kan, terus dia ngejar restoran, masa iya dia mau bermacet-macetan, otomatis kan dia nyelip tuh. Nah kalau saya sama angkot sih nggak gitu apa ya, nggak gitu nggak nerima lah kalau disalip-salip gitu, biarin aja, angkot kesian gitu kan. Bayangin guys kalau kita jadi angkot ya kan, kadang-kadang mobil pribadi nih suka nggak mengalah sama angkot ya. Memang terkadang ada juga angkot yang bikin gemes gitu kan, tapi kan nggak semua angkot begitu kelakuannya gitu. Apalah
artinya, kasih aja jalan nggak apa-apa ya. Ini udah 10 menit saya berlalu nih, saya ngoceh-ngoceh ya kan. Ini jalan cuman paling sekitar 2 jengkal ya kan. Kita lihat lagi guys, jangan sampai jam 12 kita masih di Lewiliang guys, karena ini bisa menjadi sejarah rekor di dunia. Perjalanan dari Lewiliang ke Lewiliang sejam lebih ya kan, bayangin guys ya. Perjalanan dari Lewiliang ke Lewiliang ya, bukan dari Lewiliang ke Jakarta atau enggak Lewiliang ke Merak, ke Bandung, ke Afrika, Arab Saudi, Cina, Bahrain ya kan. Lewiliang ke Lewiliang 1 jam guys, bayangin guys, itu namanya sejarah ya kan, sejarah rekor dalam kehidupan seorang Regal Fondo ya kan, kena macet di Lewiliang. Aduh, tobat-tobat ampun ya, terciduk ya, muda-mudi sedang takbir keliling ya. Mungkin ada yang habis dari kota Bogor, ada yang habis dari Gunung Bunder, Gunung Salak, Gunung Picung, gunung segala gunung ya guys ya. Ada juga yang dari rumah calon mertua ya kan, mungkin habis lebaran mau nikah ya kan. Ada juga yang biasalah muda-mudi cewek orang ya kan, diajak jalan mentang-mentang pacarnya lagi mudik. Ini guys, ini situasi-situasi yang nggak bisa dihindari ya buat kalian semua ya. Pasti biasanya kalau misalkan musim-musim lebaran begini yang lagi pada pacaran nih, itu galau guys ya. Bayangin guys, setahun nggak ketemu, sekalinya dipisahkan oleh mudik ya. Bagai hari hari sial kali ya gitu. Mungkin bagi para kaum buciners ya, yang nggak pernah sama sekali pisah dari pacarnya sedetik pun ya ketika mudik ya kan. ABG remaja usia senja pun juga demikian guys. Karena ketika mudik guys ya, mungkin bisa dikatakan ada yang menikmati, ada yang gabut ya. Ada karakter kalau mudik ya, para ABG ini bingung ya kan. Udah mah saudaranya nggak ngajak jalan ya kan, sekalinya ngajak jalan bingung ya kan, ke tempat temennya diajak main, kita nggak ngerti dia ngomong apa ya kan. Kadang-kadang kan kalau kita pulang ke kampung orang tua nih, yang pernah saya alamin guys ya, misalkan ke kampung emak saya atau ke kampung bapak saya gitu guys, kadang diajak main sama saudara nih, saudara mainannya, gaulannya ya kadang nggak sefrekuensi sama kita ya. Kita jadi kayak orang blow on gitu kan. Apa enggak ke kampung emak gitu kan, ada sepupu yang sepantaran, cuman diajak main, kita nggak ngerti dia bahasa apa tuh ya kan. Nah ini guys, kegabutan mungkin buat kalian yang hobi main game ya, kalian autis sendiri di dunianya ya. Itu menikmati sih, menurut saya lebih oke ketimbang yang hobinya. Nah ini keciduk nih, pegangan tangan ya kan, kagak jajan tuh, mana nggak ada belanja. Nah jadi guys, inti dari segala inti, kalau mudik itu ya ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Paling enak sih sebenarnya mudik bareng pacar guys, tapi kan nggak mungkin masa pacarnya kita bawa pulang ke kampung kita, kan nggak mungkin ya kan. Atau kalian yang lagi nonton nih, pernah gak pacarnya misalkan nih, kalian seorang cewek ya kan, terus pacar kalian cowok diajak mudik ke kampung si cewek ini ya kan. Atau sebaliknya, cowok punya cewek, ceweknya saking gak mau pisah gitu ya, diajak mudik juga. Menurut kalian pernah gak kayak gitu guys? Kalau saya sih seumur umur ya, dari zaman cita-cita monyet guys sampai cita-cita beruang ya kan, itu saya nggak pernah tuh yang namanya mudik ke kampung pacar ya kan. Karena agak aneh aja gitu. Sah belum masa ikut-ikut mudik ya kan, kecuali udah nikah, udah cerita, atau mungkin tunangan. Kalau tunangan mungkin masih agak-agak cincai bajai lah ya kan, masih bisa dikatakan no what gitu. Tapi kalau masih pacaran, aduh, apalagi yang bocah-bocah SD, SMP kentang ya kan, batu teh, aduh, bagaimana bisa nih 14 menit lebih nih guys, mau 14 menit ngoceh. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja nih kemacetan Lewiliang ini guys ya. Bayangin guys, di malam bulan malam takbiran ya, yang mana besok ini kita merayakan hari kemenangan ya. Kemenangan buat kalian yang sudah berjuang melawan hawa nafsu ya. Tapi bukan berarti kalian yang tidak
berjuang melawan hawa nafsu tidak menang gitu kan, tetap menang juga ya, cuman menangnya dikit lah, menang dikit. Tapi kalau yang udah menahan 30 hari pol ya berarti menang banyak dia ya gitu. Karena bicara tentang lebaran ini bukan terkait apa yang namanya THR dan juga apa yang namanya ketupat guys, tapi yang penting lebaran itu adalah kita kembali fitri ya kan. Jadi fitri ini bukan Fitriani atau Fitrianti guys, tapi fitri di mana ya suci ya, kita sudah bermaaf-maafan, ketemu sanak family, keluarga, teman lama, teman baru ya kan, siapapun orang yang kita salam ya kan, salimin gitu kan, salim ya, itu insya Allah kita kembali suci karena kita ada ijabnya tuh, ada ijab kabulnya tuh, ada ucapan ketika kita salaman ya kan, minal aidin wal faizin, yang mana artinya adalah mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi nggak cuma lahir doang kita dimaafkan ya, batin juga dimaafkan. Jadi bagi kalian yang selama ini merasa tekanan batin ya udah lupakan, dan bagi kalian yang merasa punya banyak dosa, sebisa mungkin ya udahlah kesempatan untuk bermaaf-maafan. Terkadang kan kalau nah nih guys, di kiri guys ada ABG remaja ya kan, pacaran jalan kaki guys. Wah itu mah bukan main guys. Udah mah dia kagak kena macet ya kan, tapi capek guys, keringetan ya kan. Modal beli teh botol apa nggak beli aqua, udah selesai urusan. Jadi balik lagi ke si Cinta Fitri tadi ya guys ya. Jadi inti dari segala inti adalah kita kembali fitri, kembali suci ya, walaupun tangan tidak bisa berjabat ya, yang penting WhatsApp jalan terus guys ya kan, minimal bisa video call, ada kuota ya kan, walaupun HP burek-burek, kamera depan agak-agak sedikit burem ya kan, entah itu kesentuh sama bekas jari-jari minyak kalian ya kan, atau mungkin ada cipratan-cipratan rendang, atau barangkali emang kameranya spek kentang ya kan, jadi video callnya agak sedikit maksain ya untuk ngelihat layar depan ya kan. Kenapa nggak usah ngelihat layar depan, pakai kamera belakang aja kan, saya rasa juga nggak masalah gitu. Cuman masalahnya kitanya nggak bisa ngelihat ya. Nah ini 17 menit setengah masih di sini aja guys ya. Tetap saya akan ngoceh-ngoceh sampai di mana kekuatan ocehan saya guys ya. Entah sampai HP ini baterainya habis ya kan, atau energi saya habis karena saya udah bingung ngoceh apa lagi ya kan. Jadi selagi saya masih kuat nih, kebetulan saya masih ada baterai sekitar 400% ya kan, mungkin akan saya habisin si Diluwiliang malam hari ini guys ya, demi mudik ke kampung emak saya, maksudnya ke kampung, bukan ke kampung sih sebenarnya, ke rumah ya, rumah, karena kampung saya itu tepatnya di Kepulauan Riau guys ya. Kepulauan Riau jauh guys. Kepulauan Riau itu kalau dari Bogor guys ya, bayangin guys, kalian harus naik kendaraan tiga jenis ya, darat, laut, udara ya kan. Kok bisa 3 jenis? Nah jadi gini guys, darat, dari rumah otomatis naik Grab Car atau naik taksi online ke Bandara Soekarno-Hatta ya kan. Dari Bandara Soekarno-Hatta terbang naik pesawat menuju Bandara Hang Nadim Batam guys ya. Dari Bandara Hang Nadim naik taksi ya guys ya. Taksi, kalau orang sana bilangnya taksi guys, bukan taksi ya kan. Naik taksi menuju ke pelabuhan Sekupang atau ke Harbor Bay ya, Batam ya kan. Nah dari Batam guys nyebrang naik speed ya, fastboat ya, itu sekitar sejam lebih lah, sejaman lah ya kurang lebih ya, itu menuju Pulau Tanjung Balai Karimun namanya guys. Nah dari turun pelabuhan itu masih sebenarnya kalau ke rumah nenek saya dulu almarhum ya, itu jalan kaki aja bisa gitu ya, dekat ya, karena rumah nenek saya itu nggak jauh dari pelabuhan, sekitar nggak nyampe 5 menit guys, nggak nyampe 5 menit jalan kaki ya kan, udah nyampe di pelabuhan ya kan. Nah jadi sekarang ini saya dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua saya, yang mana emak bapak saya tinggal di Taman Adiasa guys. Taman Adiasa itu adalah salah satu perumahan mewah elit ya di eranya ya, tapi sekarang udah kacau guys, kusut ya kan,
Karena selama ini Taman Adiasa yang tadinya saya kira bakal ada bioskop, bakal ada kolam renang, wahana seperti Pantai Indah Kapuk atau seperti PIM ya kan, atau Snow World dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak guys ya kan. Itu hanya tipuan-tipuan properti apa developer perumahannya, biasalah memancing dan juga biar orang pada beli dulu ya, minimal kalau rumahnya udah laku baru habis itu developer kabur ya kan. Jadi emang bisa dikatakan perumahan Taman Adiasa ini perumahan yang dulunya saya kira perumahan elit, mungkin bisa lebih dari Pondok Indah atau sekelas PIK guys. Kan kalian tahu ya PIK itu gimana elitnya. Saya pikir mungkin sekelas itu, tapi ternyata tidak demikian guys. Nah ini masih 20 menit saya cuap-cuap guys ya. Jadi bicara tentang Idul Fitri guys, Lebaran ya. Biasanya kan bocil-bocil guys ya. Dulu nih saya masih inget banget guys, zaman saya masih kecil guys ya, otomatis kita seneng banget kan diajak orang tua ke rumah saudara. Karena harapannya apa guys? Harapannya dapat THR sebanyak mungkin ya. Dan saya pernah melakukan yang namanya hal-hal unik guys. Apa tuh? Jadi dulu sepupu saya nih, waktu zaman saya di kampung halaman bapak saya ya, jadi dia itu serandom itu ngajak ke rumah orang-orang guys ya, orang-orang tak dikenal. Jadi belaga gila, ketok-ketok assalamualaikum ya kan. Nah orang-orang di sana memang sudah terbiasa menyambut bocil-bocil yang kelimpungan modus-modus nyari THR ya kan. Memang ada sebagian yang sudah menyambut dan ada sebagian yang ya biasalah minta maaf ya kan. Karena memang nggak semua warga itu open house gitu. Jadi ada sebagian yang nih bocil nggak jelas nih, paling ujung-ujungnya mau ngabisin makanan gue nih atau mau minta THR nih gitu. Karena emang budaya yang namanya belaga gila ke rumah orang guys, itu di kampung saya tuh ada ya kan. Jadi para bocil-bocil entah dari mana ya ujung-ujungnya gitu guys, ngarepin THR ya kan, nggak bisa dipungkiri gitu. Nah saya juga pernah ngerasain kayak gitu guys ya, walaupun cuma sekali 2 kali. Habis itu saya pikir kayaknya nggak pernah dilakukan kita orang dimanapun gitu ya, cuman ya itulah budaya ya. Dan ketika kita diajak sama orang tua kita ke rumah saudara-saudara, baik yang kita kenal atau tidak gitu ya, kalian kan pasti paling seneng itu kalau dapet THR yang lembarannya tuh nominal gede ya kan. Apalagi ada saudara yang kaya gitu ya, itu otomatis langsung ditandain tuh ya. Jangan sampai lebaran nggak ke rumah si tante A, si om A atau uwa A, uwa B ya kan. Ya pokoknya kalau yang kaya-kaya tuh tandain ya kan. Nah kalian pernah nggak guys lebaran ke rumah orang nggak dapat THR? Pasti ada juga kan yang namanya bukan berarti setiap orang yang kita temuin pasti ngasih THR, nggak juga ya kan. Saya ini sebenarnya bukan tipikal orang yang penganut nuker duit baru buat THR guys ya. Jujur nih, saya nggak tahu kenapa nih, dari dulu saya bisa dikatakan agak-agak alergi guys yang namanya kayak nuker-nuker duit gitu guys. Karena zaman sekarang guys yang namanya nuker duit kayak gitu-gitu guys, wah itu mobil putar balik guys. Saya kayaknya harus putar balik juga deh. Apa kita makan bakso dulu ya? Putar balik dulu dah guys ya. Wah kuat guys. Ayo putar daripada kita mati di sini guys. Ayo guys, putar dulu guys. Putar. Metong. Ayo kita makan bakso dulu di Braga. Tahu gitu kita masuk tol aja guys. Tol Merak. Kabul. Oke guys, ada 2 mobil, dia mengambil sebuah
keputusan yang tepat, dan saya pun juga akhirnya mengikuti keputusan mereka ya. Karena bagi saya bermacet-macetan di tempat yang menurut saya sangat elit kelas dunia ini tadi dari sini guys. Ini awal mula nih dari sini guys. Ini dari sini guys. Ya Allah, kagak ada 50 meter aja gak ada guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini guys, baru-baru guys ya. Baru-baru nih guys, baru 2-3 hari yang lalu, 2 hari. Jadi ceritanya saya itu ya, tadi saya belum macet guys di sini guys. Setengah jam lalu guys, saya belum macet di sini guys, masih lancar-lancar jaya guys. Kayaknya saya kloter terakhir kena kemacetan tadi itu guys ya kan. Jadi guys, singkat cerita guys, 2 hari yang lalu saya pergi ke Majalaya guys, jemput teman saya ya dari Bali. Yang mana dia minta tolong jemput dari bandara menuju Bali guys. Menuju Majalaya. Dari Bali turun Soekarno Hatta, minta tolong diantar ke Majalaya guys. Nah, singkat cerita saya lihat di map guys, itu MBZ ya kan, tol Cikampek, macetnya nauzubillah min dzalik guys. Bener-bener nauzubillah min dzalik guys ya. Kenapa saya bilang nauzubillah min dzalik? Karena tahu sendiri guys, namanya kalau udah macet di MBZ tuh, itu bisa dikatakan parkir merayap berjamaah ya, merayap berjamaah. Tapi walaupun merayap berjamaah, tetap memang jalan sih kondisinya gitu, nggak kayak tadi tuh guys. Aduh, kayak tadi mah tobat-tobat ampun itu, bener ya, tobat-tobat ampun ya. Nah, jadi kalau di MBZ itu guys, saya pikir saya kena kemacetan nih. Waktu saya habis dong ya kan, di jalan capek. Saya berkesimpulan untuk kemana guys? Saya berkesimpulan untuk lewat puncak. Nah, emang lewat puncak tuh ketemu macet dikit, bukan macet lah ya, standar lah ya, pasar Cisarua itu doang guys. Terus selebihnya lancar jaya. Macet-macet lagi di mana? Di Padalarang guys. Aduh, Padalarang sih emang merayap 1 jam dalam 3 km ya kan. Kebayang guys, 3 km lebih kita harus buang waktu 1 jam. Tapi bagi saya nggak masalah. Tapi pada akhirnya dari Bandara Soekarno Hatta menuju Majalaya guys, jam 8 saya jemput tuh ya, pesawat landing jam 8-an lah kurang lebih. Dia keluar dari area bandara, teman saya ini, terus kita ketemu, habis itu saya jemput. Nah, dan nyampe di nyampe di Majalaya itu jam 4 guys. Bayangin guys, jam 4 lebih malah ya kan. Tapi bagi saya nggak masalah guys, walaupun saya capek, yang penting badan saya pegel ya kan gitu. Karena Majalaya ternyata aduh jauh bener ya kan, hampir nggak kelihatan di Google Map guys. Nah, ini saya bingung nih mau kemana sekarang nih. Apa saya pulang ke rumah, apa saya tancap lewat tol ya guys. Ini kalau lewat tol emang muternya semuter-muternya guys, muternya seanjing-anjing guys. Tapi ya paling enggak 2 jam 3 jam juga nih. Menurut kalian ya guys ya, kalau kalian jadi saya bagaimana guys? Mending pulang, karena saya jujur ya, saya nggak sanggup tuh sama kemacetan Luwiliang yang nggak faedah ya. Apa kita ke pasar malam aja guys? Di sebelah kiri nih guys ada pasar malam guys di Galuga guys ya, di Galuga. Nanti di depan Leweng Kolot juga ada guys pasar malam guys. Baiknya kalau kalian jadi saya nih, bagus sih gimana guys? Pulang ke rumah apa lewat tol apa gimana guys? Atau oh iya guys, di depan tuh ada warung bakso tadi guys, apa kita makan bakso dulu guys? Kayaknya boleh juga makan bakso ya. Terminal bakso tadi mereknya, jauh gak ya? Karena bagi saya guys, kalau kita macet-macetan di Luwiliang sampai anggaplah jam 1 gitu kan, baru terbebas dari jebakan macet. Ih, itu bener-bener masuk ini guys, muri Museum Rekor Indonesia ya kan. Museum Rekor Indonesia. Bayangin guys, kita harus sejam bermacet-macetan di Luwiliang. Aduh, tobat-tobat ampun itu guys namanya guys. Jangan sampai
rekornya itu terlalu keren gitu. Karena bagi saya kalau membuat rekor itu harus di tempat yang elit dan mewah gitu kan. Kalau Louis Liang sih bukan nggak elit gitu ya, cuman agak dari namanya aja Louis Liang, ya kan? Louis itu adalah hutan, ya kan? Louis Hejo, Louis, bentar. Hutan mah leuweung hutan. Louis itu semacam kayak air terjun kali ya. Louis Hejo, iya kali air terjun kali ya. Saya masih ingat tuh. Nah ini kalau belok kanan guys, ini arah ke Pamijahan, ke rumah Haji Marco namanya guys. Ada orangnya kan. Ini saya bingung guys, kemana kita nih guys? Ya Allah. Tadi saya berangkat jam 10 guys, persis jam 22 tuh guys. Saya take off dari Puri Area International Airport ya kan. Sekarang udah jam 23 lewat 15 guys. Bayangin guys, sejam seperempat baru nyampe Louis Liang. Kudunya di map tadi ya, jam 23.45 tiba di Taman Adiasa guys. Bayangin guys, ini yang saya tidak suka dari yang namanya mudik guys, ya kan? Karena bagi saya, apa itu mudik? Persetan dengan mudik ya. Mohon maaf nih, memang ya setahun orang nyari duit ya kan, dalam waktu seminggu 2 minggu ngabisin duit ya kan, demi sanak famili, macet-macetan, perjuangan. Bagi saya itu, aduh lu kayak orang gak ada kerjaan gitu. Karena budaya mudik ini hanya ada di Indonesia guys ya, di negeri Konoha ya. Nah yang mana di negara lain saya rasa kayaknya nggak ada tuh istilah mudik-mudik ya kan. Hanya di Indonesia ada peribahasa mudik. Jadi saya pernah guys mudik ya, naik kapal laut guys. Jadi waktu itu kan kalau ke kampung saya itu tidak hanya kendaraannya, tidak hanya pesawat, tapi juga bisa naik kapal laut guys, pelni ya kan. Nah itu guys, buset deh, bukan meong guys, jadi pengen naik desek-desek ya kan, mau turun desek-desek, udah mah kita gembol tas, bokap gembol koper atau tas gitu kan. Wah kondisinya guys bener-bener kayak tobat-tobat ampun dah pokoknya. Makanya saya tuh paling alergi yang namanya sama mudik guys. Karena bagi saya tuh mudik itu pertama apa-apa bisa mendadak jadi mahal. Contoh ya kan, naik bis yang biasanya cuma 300-400 ribu, gara-gara mudik bisa naik kali 2 bahkan lebih ya kan. Jadi terkesan kayak semua orang itu memanfaatkan yang namanya lebaran gitu kan harusnya kan nggak ada masalah gitu. Apa perbedaannya gitu kan gitu. Jadi saya termasuk golongan-golongan agak alergi sama mudik gitu. Jijik saya gitu. Jijiknya karena gitu guys, daerah-daerah tertentu mendadak macetnya nggak ngotak gitu kan, harga-harga tertentu jadi mahal gitu ya. Mohon maaf ya, mungkin ya lo aja nggak punya uang kali jadinya mahal. Ya bener sih gitu, emang nggak punya uang jadinya mahal gitu. Coba kalau punya uang ya, orang-orang juga punya uang pasti mikir juga sih, karena kenaikan harganya tuh nggak masuk akal gitu. Nah terus sekarang saya bingung nih guys, mau kemana guys? Menurut kalian saya pulang aja apa gimana guys? Karena sebenarnya tuh saya lagi dilema nih guys. Tadi mana terminal bakso? Ini kita makan bakso dulu guys di terminal bakso guys, biar otak agak sedikit encer lah, cair gitu. Nanti baru dipikirin lagi apakah mau berangkat subuh, apa nggak jadi sholat id di rumah, tetap di RDAY, apa gimana ya. Ya udah saya off dulu aja guys. Mana terminal bakso nih? Kayaknya masih jauh, udah lewat ya. Syukur-syukur masih ada ya guys. Syukur-syukur masih ada rezeki. Mana terminal bakso? Mana terminal bakso? Sebelah mana tadi guys? Ada bacaan terminal bakso. Ini cuman penggunaan nama aja guys ya, istilah aja guys. Bukan tukang bakso jadi terminal, bukan.
guys, saya sudah mulai capek ngoceh-ngoceh ya kan. Wah, sebelah kiri itu apa tuh? Oh, Sotomi Rogop, Sotomi Dagor namanya. Manakah terminal bakso? Nah, ini namanya Desa Luwung Kolot guys. Luwung Kolot guys. Feeling saya nih guys, lebih liang tadi itu. Lebih liang tadi itu macetnya sampai jam 1 feeling saya itu. Woi, mana terminal bakso nih? Jangan sampai kita kebablasan. Karena kalau kebablasan ya kudu muter. Mau nggak mau ya kan? Apa udah kelewat ya guys? Coba guys, ingat-ingat guys. Kalian yang pernah makan terminal bakso barangkali ada. Nah, ini masalahnya kameranya ini lampu-lampu kayak bias-bias gitu. Ini sepertinya feeling saya mengatakan bahwa kaca saya nih udah saatnya harus saya poles guys. Karena memang ini kaca ini udah agak sedikit bergaris-garis ya kan. Jadi kan kacanya mual bener gitu. Kacanya mual bener. Dan mana terminal baksonya nih? Ah, jangan close the door ya. Saking ramenya dia udah tutup duluan. Wah, kayaknya udah tutup guys. Kayaknya udah tutup. Saya paling nggak suka kalau bermacet-macetan ria nggak jelas gitu guys. Tahu Sumedang. Wah guys, romannya guys. Apa saya kelewatan? Apa belum ya? Menit saya ngoceh-ngoceh guys, memutuskan untuk pulang lagi guys. Sejam seperempat bukan tidak bermanfaat ya. Ya udahlah, nikmatin aja. Wah, itu sebelah kanan tuh. Bukan, salah. SMK Pandu. SMK Pandu guys. Mana guys terminal bakso tadi guys? Saya melihat ada tempat bacaan terminal bakso. Lewat ya. Apa sih pakai Google Map dulu ya? Ini udah menuju kepada arahnya pom bensin guys. SPBU guys. SPBU di Cibadak ya? Apa mana sih namanya ini? Wait. Motorcycle ganas-ganas sekali nih guys. Ganas-ganas sekali guys. Atau saya belok ke SPBU dulu guys. Berpikir ke SPBU. Belok dulu dah. Wah, penuhnya guys. Bukan main guys. Nggak jadi dah. Penuh bener. Enggak juga sih sebenarnya. Mana guys? Oh, kelewat sih kayaknya. Terminal bakso. Wih, motor nih. Horor guys, lebih layang. Nah, itu kiri bukan, kanan bukan? Terminal bakso, oh bukan. Ah, udah di mana? Weh. Udah ingat lagi dah. Jalan Raya Campe. Oke guys. Jadi keputusannya saya pengen mudik atau tidak nih. Itu yang saya malas guys. Bikin saya ilfil guys. Bukan saya nggak semangat ya. Karena bagi saya 100 meter 1 jam itu bodoh nggak sih gitu. Balik lagi sih. Tadi saya udah ngeliat map.
Karena map itu tidak bisa membaca ya kemacetan akan berapa lama gitu. Map hanya ngebaca jarak dari tempat A ke tempat B sekian kilometer, artinya kurang lebih estimasinya perjalanan sekian menit atau sekian jam gitu. Nah, oh ini guys, terminal Baso guys. Nah, terminal Baso guys. Kita belok dulu guys, belok dulu guys, belok dulu. Ya, motor ya, motor. Nah, biar gua nggak pusing nanti parkirnya, ini gua ngamanin diri dulu nih. Ngamanin diri dulu guys. Mode-mode kabur nanti ya kan, siap kabur. Ini terminal Bakso nih, kayaknya harusnya enak sih kayaknya. Dari gelagat-gelagat cinta nih. Kita parkirnya mode-mode siap kabur guys. Baru orang udah amat ya parkirin aja deh. Oke guys, ini guys, kita lagi ada di Terminal Baso. Kita akhirnya makan dulu aja di Terminal Baso. Karena kalau kita ke sana lancar, ke sini jangan, bahaya ya. Ini ada penerangan. Oke, biarin bocah-bocah pada tidur dulu, ya kan? Bocah-bocah tidur. Ini guys. Anakku yang paling ganteng nih guys, tidur guys. Dia mah pelor nih. Tuh. Si ganteng guys. Si ganteng tidur ya. Ini si cantik. Ini si mual. Berteman dengan Bastian guys. Oke, off dulu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.